Oke, untuk pemasangan kawatnya sudah selesai saya lakukan. Ada juga yang saya tracking sedikit untuk membantu pergerakan dari pohonnya agar tidak merunuk lagi. Oke, sekarang kita lihat keseluruhan dari bahan bonsai Hokianti ini. Nah, untuk pergerakan seperti ini, sebenarnya untuk cabang yang ini, yang di bawah ini, boleh tidak digunakan. Karena untuk style atau gaya dari pohon seperti ini biasanya tumbuhnya di... Halo sobat bonsai dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penanganan sebuah bahan bonsai Hokianti. Nah, bahan bonsai Hokianti ini keadaannya sudah sangat rimbun. Saya akan melakukan penyeleksian dari tunas-tunas liar yang tak terpakai. Oke, mari kita lihat dari dekat. Nah, beginilah keadaannya dari dekat, teman-teman. Banyak sekali tumbuh tunas-tunas liar seperti ini. Ini harus kita bersihkan agar konsentrasi pertumbuhannya fokus ke cabang-cabang yang mau kita pakai. Memang beginilah karakter dari tanaman Hokianti, karena dia tergolong tanaman semak. Jadi dia tumbuh tunas-tunas di bongolnya seperti ini. Ini harus rajin kita bersihkan agar tidak mengalahkan pertumbuhan cabang-cabang yang mau kita pakai. Di samping saya membersihkan tunas-tunas seperti ini, saya juga akan melakukan pengawatan untuk cabang-cabangnya, karena ada beberapa cabang yang perlu dikawat. Nah, di sini juga ada tumbuh tunas baru, sedangkan saya ingin membesarkan cabang yang ini, tapi pertumbuhannya lain. Oke, kita lihat di bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang juga banyak tumbuhnya. Kita buang saja. Nah, setelah saya lakukan penyeleksian tunas-tunas dan melakukan pruning sedikit, sekarang untuk gerakan dari batang Hokianti ini sudah kelihatan. Nah, sekarang saya sudah bisa menentukan tunas-tunas atau ranting-ranting mana yang perlu saya stop pertumbuhannya. Sekarang sudah kelihatan. Nah, mungkin untuk di daerah mahkotanya harus kita lakukan penyetopan dahulu agar tunas-tunas yang di bawah ini mendapatkan pencahayaan yang cukup. Karena untuk cabang-cabang bawahnya ini pertumbuhannya macet, jadi yang atas harus kita stop dulu untuk menjaga pemerataan pencahayaan ke semua cabangnya. Di samping itu untuk menjaga pengepenan dari batang utamanya. Nah, mungkin untuk sementara batangnya masih kelihatan sangat kecil, tapi kalau kita los satu-satu itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk bahan Hokianti. Jadi saya bentuk saja dulu sambil menunggu pembesaran dari batangnya. Nanti kalau batangnya sudah besar, percabangannya bisa kita ulang agar kelihatannya lebih bagus. Karena bahan Hokianti ini saya taruh di halaman rumah. Oke, mari sekarang kita
seleksi tunas-tunas atau cabang-cabang mana yang perlu saya stop pertumbuhannya. Nah, ini adalah pertumbuhan tunas-tunas di mahkotanya atau ranting-ranting di bagian mahkotanya. Kita stop dulu agar konsentrasi pertumbuhannya fokus ke cabang-cabang bawah yang mau saya besarkan. Di samping ini juga untuk menyetop pembesaran dari batang-batang di daerah mahkotanya agar pengepenannya ke depannya bisa terbentuk.
Untuk penyeleksian tunas-tunasnya atau ranting-rantingnya sudah selesai saya lakukan. Sekarang saya akan melakukan pengawatan untuk beberapa cabangnya. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya setelah dikawat. Untuk pemasangan kawatnya tidak akan saya videokan agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Oke, untuk pemasangan kawatnya sudah selesai saya lakukan. Ada juga yang saya tracking sedikit untuk membantu pergerakan dari pohonnya agar tidak merunuk lagi. Oke, sekarang kita lihat keseluruhan dari bahan bonsai Hokianti ini. Nah, beginilah penampilan dari bahan Hokianti ini secara keseluruhannya. Nanti kedepannya saya akan bangun beberapa mahkota, karena untuk batangnya ada 3, minimal harus ada 3 mahkota. Tapi kemungkinan saya lebih membuat dari 3 mahkota ke depannya agar kesan pohonnya lebih terkesan pohon tropis. Nah, untuk pergerakan seperti ini sebenarnya untuk cabang yang ini, yang di bawah ini boleh tidak digunakan, karena untuk style atau gaya dari pohon seperti ini biasanya tumbuhnya di pinggiran-pinggiran tebing, di lereng-lereng jurang, karena ada pergerakan cabang yang pergerakannya agak ke bawah. Itu biasanya karakter dari pohon yang tumbuhnya di lereng-lereng jurang. Kalau di dataran tidak mungkin sampai ada cabang seperti ini. Makanya untuk daerah sini, makanya anggap kita melihat lereng jurang. Makanya untuk cabang yang ini tidak cocok digunakan ke depannya. Tapi untuk sementara cabang yang ini bisa kita manfaatkan untuk menyupport perkembangan dari bongol cabang yang ini, batang yang ini maksud saya, agar pengepenannya lebih bisa terwujud untuk kedepannya. Oke, untuk style pohon seperti ini belum layak kita konteskan, karena untuk pembesaran dari batangnya masih belum balance. Kalau kita loskan, kita sulit menikmatinya. Kita hanya melihat satu batang yang los. Itu cocoknya kalau kita mempunyai kebun. Kalau kita memelihara di halaman rumah, itu kurang bagus kelihatannya. Jadi style-style seperti ini bisa kita bentuk terlebih dahulu. Bisa kita jadikan sketsa untuk pohon-pohon yang kita program. Itulah tujuan saya membentuknya di awal, agar kalau kita ada kekurangan di mana cabangnya kurang tepat, ke depannya kita bisa perbaiki. Kalau kita ngelos satu langsung dipangkas, nanti kalau salah itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Makanya kita butuh sketsa-sketsa seperti ini untuk program bahan-bahan yang lain. Oke, demikian dulu proses penanganan dari bahan bonsai Hokianti ini. Sampai jumpa di penanganan selanjutnya.